Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Pintar Regenika dengan NIM 2005722 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PGSD, kampus daerah Cibiru. Nah, di sini pada kelas 4 mengenai bentuk fungsi pada hewan. Pada pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, alangkah baiknya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada banyak sekali hewan di sekitar kita. Ada kucing, ada ikan, ada burung, ada semut, ada cicak, dan lain-lain. Nah, di sini yang akan Ibu bawakan hanya 4 hewan saja, yaitu ikan, kucing, burung, dan gajah. Nah, kita mulai ya. Yang pertama yaitu ikan. Nah, di sini Ibu membawa ikan. Ikannya berwarna emas. Nah, di sini ikan ini adalah hewan yang hidup di air. Nah, ikan ini kita mulai dari 3 bagian karena terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu kepala. Nah, kepala ini terdiri dari mata untuk melihat, lalu mulut untuk makan, dan di bagian di dalamnya ada insang. Insang ini untuk bernafas. Lalu ada di bagian badan. Badan ini terdiri dari bagian dada, lalu ada ekor, dan ada bagian perutnya. Nah, ini terdiri pada bagian tubuh ikan. Lalu terdapat alat gerak supaya ikan bisa berenang. Nah, itu menggunakan ekor dan juga sirip. Nah, sirip ini fungsinya untuk berenang ya, membantunya saat berenang. Nah, sirip ini juga terdapat pada bagian dada, bagian perut, bagian punggung ikan. Ya, bagian punggung ikan. Nah, lalu juga ada sisik. Nah, sisik ini untuk melindungi ikan dari mangsanya saat berburu atau saat dikejar oleh mangsanya. Nah, ikan yang berwarna emas ini merupakan hewan yang bertulang belakang yang hidup di air ya. Lalu kucing. Nah, kucing ini hidupnya di darat ya. Tentu anak-anak bahkan ada yang memeliharanya, bahkan ada yang merawatnya. Nah, kucing ini bagiannya, bentuk dan fungsi para kucing. Nah, di sini ada telinga. Telinganya ada 2 ya. Nah, untuk mendengar. Nah, di sini juga ada mata. Matanya juga ada 2. Matanya untuk melihat. Lalu ada hidung untuk mencium. Nah, lalu juga ada mulut. Mulutnya untuk makan. Nah, lalu juga ada pipi. Nah, pipi pada kucing. Nah, sekarang kucingnya yang berwarna abu. Nah, kucing ini memiliki kumis. Nah, ada yang istimewa juga nih dari kumis. Mengapa? Karena kumis ini terhubung ke banyak saraf. Nah, fungsi-fungsi pada kumis sebagai alat komunikasi, sebagai alat pendeteksi perubahan udara, juga untuk memeriksa arah gerak mangsanya, juga untuk berburu pada saat mencari mangsanya, lalu juga sebagai navigasi. Navigasi itu seperti alat jalan, petunjuk jalan. Nah, di tempat yang gelap. Nah, kucing menggunakan kumisnya berfungsi. Lalu juga kucing memiliki ekor. Nah, kucingnya ada 2. Ekor ini berguna untuk menjaga keseimbangan. Nah, nama lain dari kumis kucing ini apa? Nah, benar, misai. Nah, lalu ada burung. Yang pertama yaitu mata. Nah, mata ini sama ya, untuk melihat. Nah, matanya ini sangat tajam. Lalu ada telinga. Ya, ada di bagian telinga. Telinga juga untuk mendengar dan sangat tajam. Juga untuk mencari mangsanya di malam hari, seperti memakan tikus, memakan kadal, memakan cicak. Nah, lalu juga ada sayap.
sayap pada burung ini untuk terbang dan untuk bergerak. Nah, lalu juga ada paruhnya. Nah, paruh ini berfungsi untuk makan dan juga mengambil makanan. Nah, lalu juga ada kaki nih. Kakinya yang bertengker pada pohon atau sebatang pohon. Nah, ini kakinya ini pasti berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Nah, lalu juga ada telapak kakinya. Nah, telapak kaki ini berfungsi untuk mencerna mangsa dan juga untuk bertengker pada pohon. Nah, lalu ekor pada burung. Nah, untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Gajah ini tinggalnya di darat ya. Anak-anak bisa melihatnya nih, bisa di kebun binatang ya. Nah, ada gajah nih. Bentuk dan fungsi pada gajah ini. Yang pertama, belalai pada gajah. Nah, ini berfungsinya ada banyak. Untuk menggenggam, untuk bernafas, untuk membantu makanan saat dimasukkan ke dalam mulut, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengendus, lalu juga untuk mengangkat beban. Nah, untuk juga berkomunikasi loh. Nah, lalu juga ada telinga pada gajah. Nah, telinga ini sangat-sangat besar. Ukurannya bisa mencapai 1/6 dari ukuran tubuhnya. Wah, sangat besar ya anak-anak. Nah, fungsi utamanya dalam proses pendinginan telinga gajah ini. Jadi maksudnya saat gajah yang berada di ekuator atau garis khatulistiwa akan semakin merasakan panas. Nah, fungsi telinga di sini untuk memindahkan tubuhnya yang panas ini untuk mendengar peringatan akan bahaya. Lalu juga ada gading. Nah, gading ini untuk pertahanan diri. Nah, lalu juga ada hal unik dari gajah loh. Nah, penasaran kan? Nah, yaitu terdiri pada bagian badannya, di bawah badannya, yaitu bagian kaki, bagian bawahnya ya. Nah, yaitu bagian kaki. Kenapa bisa begitu? Nah, penasaran kan? Ini yaitu kaki miring pada gajah. Kenapa bisa begitu? Karena gajah memiliki tulang rangka yang mirip dengan bantalan lemak yang besar dan terdapat pada jaringan ikat pada bagian tumit kaki gajah. Nah, rangka ini berfungsi untuk berjalan dan juga berjinjit. Nah, dengan dibebankan pada bagian otot tubuh gajah yang besar secara merata ke bantalan lemak. Nah, mengapa bisa begitu? Ya, karena struktur kaki gajah ini yang demikian rupa ini untuk melewati berbagai medan, baik itu tanah ataupun tanah berawak. Lalu juga ada kulit keriput pada gajah. Nah, bisa lihat ya, kulitnya ini keriput. Nah, berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin atau tidak merasakan terlalu panas dan meningkatkan suhu tubuhnya dengan cara menangkap kelembapan udara. Nah, lalu juga yang terakhir, rambut pada tubuh gajah. Nah, maksud di sini sebenarnya gajah ini juga memiliki rambut ya. Nah, ada di bagian mana saja? Ada di bagian mata, ada di bagian telinga, ada juga di bagian dagunya. Nah, dan juga ada di bagian ekornya. Nah, hanya gajah-gajah dewasa yang memiliki rambut sedikit. Nah, sedangkan gajah muda lebih banyak yang memiliki rambut yang lebih tebal, lebih banyak. Nah, sekarang sudah mengetahui ya dari bentuk fungsi hewan burung, bentuk fungsi hewan pada gajah, bentuk fungsi hewan pada kucing, dan juga bentuk hewan pada ikan. Wah, banyak sekali nih. Ibu bawain ada 4 hewan macam-macam. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Kita sudah mengenal banyak hewan. Nah, mohon maaf bila yang Ibu sampaikan banyak kesalahan. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.